ada tantangan yang paling akut adalah Indonesia sudah terlalu lama tidak mengangkat guru, terutama di sekolah negeri. PGRI sudah berjuang cukup lama, bahkan dengan Pak Ganjar, kami masih ingat 2017, PGRI Jawa Tengah bersama Pak Ganjar menginisiasi mempertemukan Menteri Pendidikan, Menpan, untuk memastikan bahwa Indonesia kekurangan guru. Lagu lama pemerintah dulu menyebut Indonesia kelebihan guru. Tetapi begitu kita buka, saya kira Pak Bambang sangat paham saat itu, separuh gurunya honorer gitu loh. Nah, pada saat dihitung untuk rasio dihitung, tapi pada saat mau membayar nggak mau bayar ya. Menurut saya itu nggak benar gitu ya bahasa. Ini gimana mengakui orangnya untuk bekerja tetapi tidak mau mengakui kalau mau membayar. Nah, akhirnya alhamdulillah dengan Pak Ganjar, pemerintah akhirnya mengakui bahwa kekurangan guru waktu itu 2017 disebut 998.000 pada waktu itu. Nah, akhirnya kita bersama-sama ke Presiden, ke DPR, di ulang tahun PGRI tahun 2017, Pak Presiden menyatakan Indonesia kekurangan guru dan akan segera mengangkat guru di sekolah negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut memperingati Mangayu Bagio dan memberi makna 64 tahun Universitas Diponegoro. Dengan waktu yang sudah begitu lama, sudah banyak karya dihasilkan, dan pasti banyak alumni yang sudah lulus dan mengabdi di berbagai bidang di banyak tempat. Saya sekarang sudah bersama dengan Bapak Dr. Muhdi SH M.Hum. Beliau adalah Rektor Universitas PGRI Semarang atau UPGRIS. Apa kabar Pak Muhdi? Alhamdulillah. Baik ya Pak Bambang, ini terima kasih ini diundang, diberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan Bapak, terlebih terkait dengan alma mater ya Universitas Diponegoro. Terima kasih Pak Bambang. Ya. Baik Pak, mungkin Bapak bisa cerita karena ini menurut saya juga menarik. Bapak masuk program Magister S2 Fakultas Hukum Undip. Pada waktu itu sudah berkarir ya, sudah menjadi sudah dosen saya di UPGRIS. Monggo Pak, mungkin bisa diceritakan. Iya, barangkali mungkin ada orang yang waktu itu ya melihat saya SH dosen di IKIP ya, waktu itu IKIP ya, UPGRIS itu ya. Tapi di IKIP PGRI waktu itu memang ada program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang sebenarnya program studi ini dulu namanya Civic Hukum. Maka para dosennya banyak yang dari Fakultas Hukum termasuk saya. Nah, pada tahun 98 89 ya 98 99 ya kami sudah jadi dosen ya pada waktu itu, bahkan sempat sudah Kapolri dulu jadi dosen tidak harus S2 Pak Bambang, jadi S1 sudah cukup ya. Lalu waktu itu mulai ada tuntutan kuliah. Saya ingat dulu S2 malah bareng Pak Taruno ketika menjadi rektor PGRI. Oh gitu. Ya alhamdulillah Pak, saya akhirnya melanjutkan karena memang saya di Semarang memilih, karena sudah jadi dosen ya, memilih yang dekat, dan bagi kami Undip adalah perguruan tinggi impian juga. Waktu S1 kebetulan saya di Unsud ya,
Tapi waktu itu beberapa dosen juga mengajar di Unsud, termasuk yang paling penting buku-bukunya. Jadi buku-buku Prof. Satjipto sudah saya kenal betul sejak kuliah di S1. Maka kami berkeinginan kuliah di Fakultas Hukum Undip di S2. Waktu itu seleksinya lumayan ya, ketat ya. Itu saya merasa wah deg-degan juga, takut nggak keterima juga. Alhamdulillah bisa masuk, dan saya memang karena saya dulu S1-nya hukum perdata dan saya spesialisasinya dulu hukum dagang, maka saya ngambil di hukum ekonomi dan teknologi ya, head waktu itu ya. Dulu sebenarnya ada 2 aja, head dan pidana. Saya kalau sekarang melihat sebenarnya Undip sudah jauh ya, lebih dulu memikirkan perkembangan hukum ke depan. Coba bayangkan tahun 98 sudah punya prodi hukum ekonomi dan teknologi. Itu menurut saya hebat ya. Dan saya bersyukur memilih di situ. Alhamdulillah kami bisa bertemu dengan dosen-dosen yang dulu bukunya yang saya baca, Prof. Satjipto, Prof. Tandjo, Bu Sri Rejeki, ini adalah buku-buku yang wajib saya baca pada waktu kuliah S1, dan bertemulah di S2 Undip itu, dan saya merasakan dosen-dosen ini termasuk Bu Ismi sebenarnya saya mungkin merasa banyak sekali yang mempengaruhi cara pandang saya terhadap hukum dan bagaimana hukum itu harus bekerja, termasuk bagaimana saya bisa sebut saja memanfaatkan ilmu hukum untuk tidak saja saya mengajar ya sebagai dosen, tetapi juga menjalankan karir ya, termasuk saat ini sebagai rektor misalkan, dan saya juga ada di lembaga-lembaga lain, misalkan tadi disampaikan saya ketua PGRI, saya juga sekjen Asosiasi LPTK Swasta Indonesia, saya sekarang juga wakil ketua lembaga akreditasi mandiri kependidikan ya, yang nanti insya Allah tahun depan akan mengakreditasi khusus perguruan tinggi program studi kependidikan di Indonesia. Nanti seperti ini Pak Bambang, seperti kesehatan kan sekarang sudah mandiri ya. Nanti ini akan segera, ini kami masih dalam tahap proses finalisasi, instrumen sudah disetujui oleh BAN, yang akan operasional diantaranya kependidikan, ekonomi dan bisnis, teknik, informatika, ya kurang lebih itu nanti akan bersama-sama. Nah disitulah saya sekarang harus berterima kasih kepada Universitas Diponegoro, guru besar kami Prof. Satjipto, almarhum Prof. Tandjo, Bu Sri Rejeki, masih ada Bu Ismi, itu pembimbing saya di S2 yang banyak sekali mewarnai cara pandang saya terhadap berbagai hal. Pasti juga dosen-dosen lain, walaupun waktu itu mungkin masih muda, seperti yang sudah almarhum juga ada Pak Patrick ya dulu, yang sekarang masih dulu yang muda-muda ya siapa ya, kayaknya dulu memang yang lebih ini karena saya sebenarnya bukan di pidana, sebenarnya ketua prodinya Pak Barda waktu itu ya, tapi kami tidak ada di sana. Iya, mungkin kesan itu, dan alhamdulillah saya tahun 2021 saya lulus ya dari Undip, dan berbekal S2 saya mungkin ya saya ada perubahan banyak hal. Alhamdulillah di tahun 2002 saya menjadi wakil rektor 1 di IKIP ya pada waktu itu. Jadi kalau mungkin kesan banyak sekali, termasuk teman-teman dulu kami waktu kuliah ya dengan teman-teman UNS termasuk Prof. Jamal ya, itu kita dulu sering berdiskusi pada saat itu. Halo Biotizen, sudah tahu belum kalau sekarang ada metode baru pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19 selain swab loh, biosaliva.
merupakan alternatif pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19. Dengan Biosaliva, tes PCR COVID-19 akan lebih nyaman karena sampelnya diambil melalui metode kumur-kumur. Tes PCR COVID-19 aman dan nyaman. Biosaliva aja. Jadi kemudian setelah lulus S2 itu karir Bapak menjadi apa? Wakil rektor. Wakil rektor 1. Nah, itu mulai kapan Abris punya fakultas hukum Pak ya sekarang? Iya, sekarang punya, ya. Jadi kalau dalam perkembangan itu begini Pak Bang, saya tahun 2022 ya, 21-22 sebenarnya saya sudah menjadi wakil rektor 1, masih IKIP ya pada waktu itu. 2 periode, saya di 2009 saya terpilih sebagai rektor. Nah, setelah saya jadi rektor, kami mulai mengembangkan IKIP dengan, ini mungkin karena juga saya kira bekal saya ya di kuliah di Undip itu salah satunya saya betul-betul harus berterima kasih ya dengan perspektif hukum yang diberikan oleh Prof. Saucipto, Prof. Tanjo, Bu Ismi. Bagaimana hukum itu bukan hanya sekedar tulisan ya. Hukum itu adalah penunjuk ya jalan, maka pasti harus dibuat sebagaimana Pak Bambang, saya kira kita sama-sama ya dari Undip pasti dengan nilai-nilai yang dibangun untuk keadilan, tapi target akhir kan untuk kehidupan yang lebih baik, untuk kesejahteraan. Jadi ujungnya selalu di sana. Jadi kalau bahasa kami ya hukum harus menjadi penunjuk jalan untuk mencapai tujuannya. Kalau hidup pribadi pasti ini, tapi kalau saya memimpin pasti di institusi saya. Nah, disitulah saya kira banyak sekali manfaat yang bisa saya dapatkan untuk membaca dinamika perkembangan bangsa, masyarakat, yang akhirnya pada periode pertama kami membangun IKIP ini memulai dari dasar. Pertama kami mengelola perguruan tinggi, maka yang harus saya bangun pertama adalah SDM-nya. Barangkali mungkin orang tidak percaya ya pada saat saya jadi rektor itu 4 tahun pertama sebagai perguruan tinggi kecil kami target setiap tahun mengangkat dosen 50. 4 tahun saya bisa menambah dosen 200 ya. Mengirim dosen waktu itu siapapun dosen yang mau kuliah saya kirim untuk kuliah ngambil S3. Sehingga mungkin juga Pak Bambang kami sekarang perguruan tinggi yang jumlah doktornya termasuk cukup besar ya. Saat ini dokter UPGRIS itu sudah 99 ya. Jadi ya cukup banyak. Itu komitmen awal ya dari situ. Kami hadir di seluruh pelosok negeri, tidak hanya melayani masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga melayani kebutuhan rumah bagi generasi muda. Beragam konsep perumahan yang kami kembangkan hingga sekarang turut berkontribusi pada bangsa ini. Tidak hanya memprioritaskan pada hunian vertikal, kami juga menyentuh pada hunian tapak. Lalu kami yang kedua melihat peta ke depan pengembangan bangsa ini termasuk melihat bonus demografi ini rasio sebut aja rasio anak yang kuliah pada usia mahasiswa masih sangat kecil, maka kami melihat kalau kami bertahan pada IKIP kampus ini tidak bisa berkembang dengan baik. Maka pada periode kedua saya sudah menyiapkan untuk perubahan bentuk dari IKIP ke universitas. Alhamdulillah di 2004 kami sudah bisa berubah menjadi 2004-2005 waktu itu kita bisa berubah jadi universitas dengan menambah prodi yang cukup banyak. Di antaranya Fakultas Hukum, Pak Bambang, itu kan pasti cita-cita saya Fakultas Hukum ya, ekonomi dan bisnis, lalu teknik itu cukup banyak, mulai ada arsitektur, ada sipil, elektro, mesin, ada juga elektro ya tadi ya, ada teknologi pangan, informatika, itu yang menambah
dari IKIP itu menjadi universitas di samping S2-nya kita buat. Dan sejak saat itu saya kira kami tidak lagi dilihat sebagai perguruan tinggi yang menghasilkan calon guru ya Pak Bambang, tapi lebih dari itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini UGRIS memiliki prestasi yang cukup baik. Dan ya kalau bicara ranking, bicara prestasi-prestasi, saya kira Universitas PGRI Semarang ya di Jawa Tengah ya 10 besar lah, pasti masuk lah, alhamdulillah. Kalau tidak salah di Semarang mungkin 3 besar Pak ya jumlah mahasiswanya ya? Kalau kami sekarang tidak berorientasi jumlah ya Pak Bambang. Kalau jumlah mungkin ada yang lebih. Tapi kalau lihat misalkan di ranking, di prestasi, misalkan di bidang penelitian di 2020 kemarin, kami di klaster utama adalah ranking 1 ya se-Jawa Tengah ya. Dan nasional ranking 7. Lalu di pengabdian masyarakat untuk semua PTS di Indonesia kami ranking 7 dan di Jawa Tengah ranking 2. Nomor 2 ya katakanlah. Lalu misalkan sekarang lagi ada apa yang disebut kebijakan kampus merdeka, merdeka belajar ya. Pemerintah mengeluarkan banyak sekali kebijakan skema hibah ya. Mungkin UGRIS termasuk yang juga kalau mungkin Pak Bambang nyebut 3 besar paling banyak dapat, insya Allah kami termasuk yang di situ. Karena semua skema kami dapatkan itu untuk itu. Nah kuncinya di tadi Pak Bambang ya, saya kira memang kita harus mampu membaca arah ya kebijakan, dan yang kedua kita punya SDM ya yang baik. Nah, itu yang menarik, Pak. Jadi Ya. Dokternya 99. Targetnya berapa, Pak? Iya, kami tahun ini kami pastikan pasti 100 kan sudah tercapai. Sekarang kalau kami modelnya mungkin bukan berapa ya, prosentase Pak Bambang ya. Ya, jadi prosentase. Kami berharap dalam waktu sekarang kalau saya hitung prosentase kami di kisaran 35 ya, 30-35. Kami berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama, misalkan tahun 2003 paling lambat sudah bisa 50%. Dan targetnya pasti 100% Pak itu. 100% dosen tidak boleh ada yang S2. Dan sambil berjalan karena masih muda-muda, kita nanti ke guru besar ya. Dan kami punya banyak sekali dosen-dosen muda, termasuk kami punya misalkan dosen yang waktu lulus S3 itu usianya masih 25 tahun. Disebut doktor kimia termuda di Indonesia gitu ya. Lulusan Jepang ya misalkan. Itu juga hal-hal yang bahasa kami itu saya harus berani mendorong termasuk alumni saya yang bagus kita dorong untuk studi sampai yang paling tinggi dengan beasiswa yang sekarang sangat terbuka ya. Itu saya kira menarik ya, Pak Muhdi mungkin juga mengetahui bahwa UGRIS ini di bawah yayasan PGRI kalau tidak salah. Iya, di yayasan YPLP Perguruan Tinggi PGRI ya. PGRI. Nah, artinya kan berarti menganggarkan yang cukup besar untuk pendidikan lanjut para dosennya itu. Untuk pembiayaan. Oh ya.
Ya. Tapi sekarang sebenarnya begini Pak Bambang, kalau pada waktu awal kami mendorong itu ya sangat besar untuk ukuran ya perguruan tinggi pada saat itu. Jadi bahasanya gini Pak Bambang, kami memang harus berubah dari perguruan tinggi yang dulu mengandalkan jumlah mahasiswa ke kualitas. Jadi mahasiswa harus ideal rasionya, pembiayaan menyesuaikan pasti dengan luaran ya atau prestasi ya yang kami miliki ya. Tapi kualitas itu, maka pada saat itu jumlah kami ya lumayan banyak sebenarnya mahasiswanya, tetapi mungkin dari sisi finansial tidak terlalu tinggi. Maka waktu itu berat, apalagi beasiswa masih sedikit. Nah, dalam perkembangannya kami bersyukur kita mengalami satu masa di mana pemerintah juga membuka kemungkinan beasiswa bagi yang bisa lolos. Nah, disitulah kami skemakan Pak Bambang yang muda-muda kami dorong untuk mengambil beasiswa, yang muda-muda, yang rodo tua gitu, setengah tua kita biayai. Cukup besar pasti, walaupun kami juga tidak berarti menjamin seluruhnya, tapi yang dijamin biaya SPP, biaya ujian, biaya buku. Kalau biaya hidup ya tidak sepenuhnya bisa kita beri. Nah, makanya para dosen kami dulu bahkan memaksa, Pak. Jadi kalau ada prodi yang tidak bisa ngirim dosen studi lanjut itu menjadi catatan itu. Setiap tahunnya harus ngirim itu. Nah, ini yang saya kira awalnya agak berat, tapi lama-lama justru rebutan, Pak. Jadi setelah mulai banyak yang lulus, ya termasuk saya juga harus kuliah pada waktu itu, harus memberikan contoh bahwa walaupun waktu itu saya jadi wakil rektor 1, kuliah juga harus cepat gitu ya, selesai, teman-teman akhirnya terdorong, dan pada akhirnya rebutan malah yang mau kuliah. Ini yang saya kira menarik, sehingga kami sekarang pun ada sekitar 70-an dosen yang masih juga sedang studi lanjut di dalam maupun di luar negeri. Nah, di luar memimpin UPGRIS ini, Bapak sekarang justru memimpin PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Betul. Apa Pak sekarang yang dihadapi para guru ini sekarang? Terima kasih Pak. Ya mungkin ya ini memang karena saya adalah kader ya PGRI pada saat PGRI kemarin menganggap saya harus setelah saya jadi sekretaris umum kan 2 periode ya Pak Bambang dianggap ini, maka saya diminta teman-teman untuk jadi ketua PGRI. Kebetulan juga saya jadi rektor, ini periode ketiga ya sudahlah selesai, nanti insya Allah tahun depan, karena saya periode ketiga kan periode kayak bonus saja lah gitu ya, sampai 3 periode di UPGRIS nggak ada ya, cuma saya memang ya sudah, maksud harus keempat kan, enggak lah ya, nanti sudah selesai mungkin saya akan lebih banyak di PGRI. Tapi yang pasti sejak 2009 ya kami 2019 mohon maaf, saya menjadi ketua PGRI Jawa Tengah. Tantangan pertama adalah waktu itu kan pasti dengan menteri baru, banyak kebijakan baru. Dan disitulah mulai pada waktu itu sudah disampaikan terkait dengan Merdeka Belajar. Nah, masalahnya di guru adalah terbiasa dengan pola yang sebut aja kurang begitu merdeka gitu ya Pak Bambang ya dulu ya. Terus sekarang dimerdekakan artinya ya diantaranya UN tidak ada, tapi guru betul-betul dimandirikan sebagaimana mestinya seorang guru sebenarnya. Tapi karena terlalu lama dilelapkan ya akhirnya mereka terbiasa dengan itu.
Maka PGRI sebenarnya sebelum masuk ke situ, PG sudah menetapkan, misalkan melahirkan yang namanya Smart Learning and Character Center. Jadi ada tantangan bagaimana pendidikan ke depan harus fokus pada karakter anak. Tapi yang kedua, guru harus smart, harus sudah mulai terbiasa dengan pembelajaran-pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. Nah, di situ kita mulai bergerak melatih guru untuk melakukan pembelajaran yang kreatif, yang inovatif menggunakan teknologi informasi. Tiba-tiba pandemi datang. Padahal ya kami belum begitu siap ya sebenarnya, guru-gurunya masih sedang kita siapkan. Tahu-tahu pandemi dipaksa. Maka PGRI Jawa Tengah langsung membuat survei mengenai kesiapan guru, penelitian, dan kita memang menangkap ada masalah pada guru. Akhirnya pelatihan kita selenggarakan rutin setiap minggu diadakan di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten kota masing-masing gerak. Itu tantangan yang pertama, dan alhamdulillah pada semester akhir guru-guru sudah mulai terbiasa dengan pembelajaran menggunakan teknologi atau PJJ itu. Walaupun kualitas capaian pembelajarannya tetap masih memprihatinkan, bahkan semakin menurun sekarang. Selanjutnya ada tantangan yang paling akut adalah Indonesia sudah terlalu lama tidak mengangkat guru, terutama di sekolah negeri. PGRI sudah berjuang cukup lama, bahkan dengan Pak Ganjar, kami masih ingat 2017, PGRI Jawa Tengah bersama Pak Ganjar menginisiasi mempertemukan Menteri Pendidikan, Menpan, untuk memastikan bahwa Indonesia kekurangan guru. Lagu lama pemerintah dulu menyebut Indonesia kelebihan guru. Tetapi begitu kita buka, saya kira Pak Bambang sangat paham saat itu, separuh gurunya honorer gitu. Nah, pada saat dihitung untuk rasio dihitung, tapi pada saat mau membayar nggak mau bayar ya. Menurut saya itu nggak benar gitu ya bahasa. Ini gimana mengakui orangnya untuk bekerja tetapi tidak mau mengakui kalau mau membayar. Nah, akhirnya alhamdulillah dengan Pak Ganjar, pemerintah akhirnya mengakui bahwa kekurangan guru waktu itu 2017 disebut 998.000 pada waktu itu. Nah, akhirnya kita bersama-sama ke Presiden, ke DPR, di ulang tahun PGRI tahun 2017, Pak Presiden menyatakan Indonesia kekurangan guru dan akan segera mengangkat guru di sekolah negeri. Nah, problemnya muncul. Ternyata karena sudah sekian lama, banyak guru yang sudah usianya di atas 35 tahun. Nah, ini problem baru, Pak. Maka di 2018 waktu itu kita diundang lagi ke istana, mendiskusikan itu, melanjutkan dengan Menpan dan sebagainya, yang akhirnya muncul skemanya ini yang sekarang kami sebenarnya agak tagih. Dulu itu mengatakan, oke, yang usia 35 tahun ke atas skemanya pakai P3K. Tapi yang di bawah itu pakai CPNS. Nah, akhirnya jalan di 2018-2019 rekrutmen untuk itu. Namun kami juga menyadari bahwa kekurangan guru begitu besar. Maka saya selaku Ketua PGRI pada satu forum di sebuah partai besar, kami menyampaikan ke Mas Menteri pas pandemi pada waktu itu betapa besar jasanya guru honorer di masa pandemi ini, apalagi. Bahkan saya nyebut, Mas Menteri, di masa pandemi ini kemarin, kalau tidak ada guru honorer, pendidikan Indonesia sudah kolap, saya bilang gitu ke Mas Menteri. Kenapa? Karena pada saat semua harus berdaring, guru-guru yang ada saat ini usianya tua-tua. Mereka tidak biasa. Tuanya Pak Bambang kan biasa menggunakan teknologi informasi. Karena belajar. Guru-guru kan tidak terbiasa. Lalu siapa yang bisa mengajarkan kepada mereka dengan cepat? Ternyata temannya. Temannya siapa? Ya guru honorer itu. Nah, mereka sangat berjasa mengajari temannya, melatih ini. Tetapi nasibnya
sangat tidak ada perhatian. Saya masih ingat Mas Menteri bulan Agustus 2020 mengatakan bahwa saya akan selesaikan masalah guru honorer di periode saya. Nah, akhirnya muncul kebijakan mengangkat 1 juta guru P3K itu. Nah, pada saat itulah kita berdebat juga, kita terima apa enggak gitu. Kami ngundang Pak Dirjen dan sebagainya PGRI Jawa Tengah untuk memastikan bahwa akhirnya kami memilih terima saja itu dengan catatan seperti pernyataan Pak Dirjen, orang atau guru nanti yang sudah diterima P3K usianya masih di bawah 35 tahun, manakala nanti dibuka seleksi CPNS untuk guru di Indonesia itu, mereka bisa ikut daftar, bahkan ada poin tersendiri. Akhirnya skema ini jalan. Lalu problemnya apa? Begitu dibuka seleksi, kita harus sosialisasi. Yang penting lagi menyiapkan guru untuk mengikuti seleksi. Pada seleksi tahun 2021 ini, bahkan kami menyelenggarakan, kalau dulu pelatihan di 2019 kan offline, Pak Bambang. Jadi tidak bisa menjangkau sangat besar. Pada waktu itu kita hanya mampu sekitar 20.000. Itu aja per kabupaten itu 1.000 lah kurang lebih, ada yang 500. Tapi yang kemarin jalan pertama adalah langsung 70.000. Melatih para guru, mendampingi para guru. Setelah itu mereka di kabupaten kota kita buat yang kecil-kecil, bahkan di kecamatan ada yang bisa offline. Nah, inilah mungkin kerja besar yang kami lakukan di samping bagaimana membuat mereka itu lebih tenang ngadepi ini, ikutilah tes ini dan sebagainya. Nah, perjalanan berikut apa? Begitu tes ternyata banyak kisi-kisi yang dikeluarkan pemerintah nggak sesuai, protes lagi teman-teman. Maka kita berjuang mengenai afirmasi yang ditambah. Kami kerja keras, harus berkomunikasi dengan Komisi 10, dengan Pak Dirjen, melalui surat dan sebagainya. Alhamdulillah diberi. Lalu diberi masih kurang. Banyak yang nggak lulus dengan itu. Kita minta tambahan, sempat ditunda ya Pak Bambang kemarin. Alhamdulillah kita kirim surat lagi, akhirnya ditunda juga. Lalu ditambah, bahkan penambahannya juga ada yang sangat maksimal, diantaranya yang 50 tahun ke atas. Karena waktu itu kami juga mencontohkan, saya kira di era Pak Bambang, bagaimana dulu pemerintah juga pernah memberi kebijakan kepada guru yang tidak atau belum S1 bisa sertifikasi. Saya kira Pak Bambang DPR pada waktu itu ingat ya, itu fenomenal juga di zaman Pak Sulis itu. Kenapa sekarang tidak bisa? Kemarin diberi itu, yang di atas 50 tahun, kompetensi teknis diberi 100%. Ini hal yang cukup menarik. Akhirnya alhamdulillah lulusnya meningkat hampir 2 kali lipat, dan kepada Pak Bambang kami sampaikan Jawa Tengah dengan cara-cara itu. Begitu pengumuman selesai kami sampaikan terima kasih kepada Pak Dirjen. Pak Dirjen membalas SMS saya, di WA saya dikirim ke Mas Menteri. Mas Menteri juga WA ke saya. Saya Mas Menteri Nadiem gitu. Terima kasih kalau saya ini kadang-kadang disebut Prof, padahal orang profesor ya, Prof, atas kerjasamanya dan sebagainya. Dan saya berkomitmen untuk terus membantu para guru honorer. Nah, Pak Bambang, mungkin ini juga kalau kembali ke bagaimana studi di Fakultas Hukum Undip itu, kita tahu bagaimana hukum harus dibuat, hukum bagaimana bisa dipengaruhi juga oleh kita semua ya, yang ini, karena hukum itu kan bukan barang mati. Maka kami tidak akan berhenti memperjuangkan agar bekerjanya hukum itu bisa baik untuk kita semuanya. Ya, ini lagi-lagi menurut saya pandangan Prof. Sacipto, Prof. Tantio, katakanlah meyakinkan agar kami tidak berhenti ya, tidak menyerah ya untuk menghadapi bagaimana hukum harus bekerja di Indonesia. Kita tahu siapa yang kuat, kita tahu siapa yang melaksanakan. Itu mungkin ya Pak.
Jadi tidak sekedar sistem, tapi harus ditegakkan dengan idealisme, kira-kira seperti itu, Pak. Ya, saya kira sepakat ya, Bapak. Baik, sayang sekali Pak Mudi karena waktu, maka saya terakhir ingin mendapat masukan atau mungkin saran kapan dari Pak Mudi, baik untuk para alumni yang lain di Undip atau mungkin untuk alma mater, mungkin untuk mahasiswa yang masih belajar, untuk para alumni baru. Ini apa yang harus dikerjakan, karena Pak Mudi sudah berpengalaman di tadi tantangannya di lapangan itu tidak sekedar ilmu, pengetahuan, kecakapan, tetapi juga membutuhkan semangat juang, idealisme dan sebagainya. Monggo, Pak. Iya, pertama saya sebagai alumni Fakultas Hukum Undip, ya walaupun saya di Pasca, pertama kami ingin sampaikan rasa bangga dilahirkan ya oleh sebuah universitas yang menurut saya para dosennya, universitasnya punya pandangan yang sangat luar biasa, bahkan di bidang hukum progresif yang dikenalkan oleh Pak Sajipto itu menurut saya akan ada selamanya gitu, karena itulah kesejatian daripada hukum. Maka saya juga kebetulan Pak Rektor Undip juga usianya kan hampir sama ya, waktu itu kuliah memang tidak bareng ya, tapi kami sekarang banyak juga berdiskusi dengan beliau, dengan Prof. Jamal yang sekarang jadi Rektor UNS. Jadi di Jawa Tengah sebenarnya ini para alumni Undip sekarang dari Fakultas Hukum ya banyak sekali yang juga saat ini memimpin perguruan tinggi, dan perguruan tingginya berkembang pesat, termasuk Undip di bawah Prof. Yos ini kan tumbuh dengan menurut saya sangat-sangat cepat ya, dan di bawah kalau UNS juga di bawah Prof. Jamal jadi badan hukum juga ya. Wah, ini luar biasa. Ini contoh-contoh baik, dan kami masih berkomunikasi, berdiskusi dengan beliau. Maka pertama pasti kami ingin sampaikan selamat atas prestasi Undip yang terus meningkat. Halo Biotizen, sudah tahu belum kalau sekarang ada metode baru pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19 selain swab loh? Biosaliva merupakan alternatif pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19. Dengan Biosaliva, tes PCR COVID-19 akan lebih nyaman karena sampelnya diambil melalui metode kumur-kumur. Tes PCR COVID-19 aman dan nyaman. Biosaliva aja. Di sisi lain, saya kira perlu agar Undip yang besar ini tetapi juga sebut saja memiliki dosen-dosen yang mampu menginspirasi, mampu tidak hanya menginspirasi mahasiswanya, tapi lebih ya termasuk bangsa dan dunia. Saya berharap Undip melahirkan lagi para pakar-pakar yang punya, kalau bahasa saya, punya warna yang kalau bisa tidak lekang oleh waktu. Saya mungkin tidak bosan menyebut Prof. Sajipto, tidak terlalu sering kami kuliah dengan beliau, karena cara memberikan kuliah juga tidak begitu sebagaimana dosen yang lain. Tetapi ketemu dengan belajar dengan Prof. Sajipto itu dalam waktu sebut saja 2 SKS 2 kali 50 menit itu terasa seperti kuliah berkali-kali. Karena apa yang disampaikan itu tidak saja textbook sebagaimana bahasa dia. Salah satu kalimat yang penting kan dari beliau, kita jadi sarjana hukum jangan sarjana undang-undang, kalau bahasanya kan begitu ya. Kan selalu begitu. Maka ini menjadi penting sekali tertanam pada kami, dan kami berharap para sarjana hukum di Undip terutama, karena saya dari Fakultas Hukum, pesan itu menjadi penting. Kalian harus menjadi sarjana hukum yang membela keadilan untuk kesejahteraan, yang tidak hanya menjadi sarjana hukum yang sebut saja disebut oleh Pak Sajipto kritiknya sarjana undang-undang ya, yang hanya mampu menerapkan hukum seperti bunyi kata kalimat itu, tetapi mampu menggali keadilan di balik itu kalau menjadi praktisi misalkan untuk itu. Bahkan bagi saya kehidupan ini termasuk
berkarir atau saya memimpin ini, semua tidak bisa lepas dari hukum itu. Karena pada saat kita menjadi pemimpin, bisa membuat aturan, bisa melaksanakan aturan, maka akhirnya kan hukum juga semuanya. Ya. Kalau pesan Pak Sachipto dipegang, orientasinya adalah untuk kesejahteraan, untuk kehidupan yang damai, untuk keadilan, maka saya kira pemimpin yang begitu akan, insya Allah, akan amanah, akan mampu membawa kampusnya lebih baik. Ini yang saya pesankan buat adik-adik ya di Universitas Diponegoro. Percaya lulusan Universitas Diponegoro akan mampu berbuat yang terbaik dimanapun kita berada. Saya sebagai Muslim mesti akan mengatakan sebaik-baik orang adalah yang mampu memberikan manfaat atau memberi warna di mana kita itu berada. Pak Bambang Sadono adalah contohnya dimanapun. Saya tahu persis, kita kenal sejak Bapak masih di Suara Merdeka ya, sampai sekarang. Saya pernah jadi dosen IKPGRI loh Pak. Jadi zaman Pak Taruno. Dengan Pak Taruno. Ya Pak Bambang Sadono tetap saja akan bersinar ya di manapun. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih sekali Bapak Dr. Muhdi Esa M. Hum, Rektor Universitas PGRI Semarang dan sekaligus juga Ketua PGRI Jawa Tengah. Banyak sekali yang bisa kita serap, banyak sekali saran dan masukan berdasarkan praktek-praktek di lapangan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih, sukses terus Pak Muhdi. Sama-sama sehat selalu. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.